ini istimewa ya, ini hutan larangan ya. Dan tidak sembarang orang menurut orang sini dan sekitar tidak bisa memasuki tempat ini, mencari sesuatu yang aneh di hutan larangan yang ada mitosnya, dan sangat penasaran. Dan saya itu termasuk orang yang penasaran ya lur. Kalau ada yang bilang tempat itu angker, ada ininya, ada itunya, justru saya semakin tertantang. Damai ya kan? Ini yang dinamakan tiis cili herang panon kayak gini. Eta tiis cili herang panon cenah sar orang Sunda teh amat. Benda pusaka yang saya cari-cari selama ini yang disebut cemeti amarasuli, warisan dari kakek jabat. Nah, dan inilah. Dan senjata ini saya akan buat untuk memusnahkan gerandong dan mak lampir. Aneh ya lor, bisa seperti ini melilit. Dan akhirnya inilah yang disebut bangbung hideng. Sampurasun dulur, kembali lagi melanjutkan babak kedua ya, yang setelah episode 1 kemarin saya tidak sampai ke Curug Sabuk tersebut berhubung karena memang saya tersesat ya, tidak tahu jalan. Dan yang sekarang insya Allah saya akan sampai ke Curug Sabuk itu, masih memburu mitos. Dan apa itu mitosnya nanti kita lihat ya, saksikan di Curug Sabuk. Alah, sejauh lur, memang luar biasa ya kita keliling di hutan lindung ini. Siang tapi bingung lur. Ini saya sudah masuk terlalu dalam ya, sangat dalam. Kalau suaranya ada sih di sebelah kanan saya tuh di bawah. Nah itu suaranya sudah ada di bawah lur. Tapi ini ujungnya di mana nih, masih tetap salah. Ya Allah. Ayo jalan tuh kalinya. Bud. Ayo jalan. Bismillahirrahmanirrahim, untuk kali ini berhasil ya Allah. Wah. Pada keung oge euy. Jadi jero mah ieu. Alah. Aduh. Linglung deui euy. Ka mana cai geus dihandap mah jalan hese. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar. Nah ini lur, ini saya baru ada di dasarnya ya. Airnya jernih banget. Dan saya akan coba mengikuti, menelusuri ini, karena itu di depan ada tuh curugan, itu di depan tepat. Nah itu di situ terlihat ya lur, luar biasa lur. Nah ini menuju Curug Sabuk, tidak mudah ya lur untuk masuk ke tempat ini karena ada di tengah-tengah hutan lindung lur. Dan saya berdua di sini tidak bertemu dengan satu orang pun yang masuk ke sini lur. Aura-aura positifnya sudah terasa lur. Segar, indah, nyaman, damai. Oke, kita akan maju ke sana. Tantangan luar biasa lur. Kita akan masuk ke sana lewat jalur air saja lur. Kalau lewat hutan saya takut lur, linglung lagi.
Insya Allah semoga tidak ada apa-apa ya. Saya niatnya kesini ingin tadabur alam. Ini adalah keong buntet ya lur. Keong buntet yang harus air ini ya lur. Ini masih kebingungan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nikmat kekayaan Allah. Luar biasa. Tuh. Ini gunungnya ya, Lur. Batunya. Dan kita akan maju ke depannya. Insya Allah. Lihat airnya jernih, Lur. Yuk kita masuk ke depan. Dia menginjak akar. Ya. Ya Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Saya masuk curug. Selamatkan. Selamatkan aku ya Allah. Saya ingin menikmati keindahan suasana alam ini ya Allah. Tuh airnya, Lur. Kita masuk ke depan, Lur. Masih jauh. Ini batu-batu kalinya ya. Besar-besar. Dan seperti saya mau masuk guha ya, Lur. Itu di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, Kak. Kita tidak bisa naik ke atas ya, Lur. Paling lewat sini. Nah, itu.
batu-batunya sih sudah ada Lur. Ini batu kali ya. Masih bingung di mana ini curugnya, yang sumbernya itu. Oke, Lur. Tadi saya berada di bagian 2 Curug Sabuk itu ya. Padahal sebentar lagi. Kenapa saya tidak melanjutkan ke sumbernya atas? Airnya gede banget tuh. Gede. Takut saya terbawa arus ya. Jadi emang lagi musim hujan ya. Jadi mitosnya alhamdulillah sudah terbuka ya Lur. Sudah diketahui bahwa memang Curug Sabuk itu menurut ya, Curug Sabuk itu menurut penglihatan dari orang-orang supranatural atau spiritual, bahwa di curug itu ada 3 buah benda. Yang pertama itu batu permata berwarna ungu. Saya teringat Dewi Kencono Wungu ya. Yang kedua golok sakti milik dari Nyai Tandang Sakti. Nah, yang ketiga itu ada sabuk. Nah, sabuk itu menurut penglihatan mereka yang mengolah ilmu kebatinan, itu dilihatnya adalah sabuk dari pemiliknya Pangeran Tirtayasa yang menguasai, yang mendiami Curug Sabuk. Dan itu saya ceritakan ini adalah mitosnya ya. Karena mitosnya itu hanya bisa dibilang disebut apa ya, seperti cerita yang tidak nyata tapi nyata bagi pelaku supranatural di alam gaib, bukan di alam nyata. Kalau di alam nyata saya hanya melihat curug, airnya jernih, alamnya indah, pohon-pohonnya memang terjaga, terawat, dan alhamdulillah memang dari pemukiman warga ini jauh ya, tapi warga di sini sangat melindungi sekali hutan lindung yang ada di sini. Dan saya barusan sempat untuk apa ya istilahnya meditasi yoga ya, meditasi sebentar, tapi meditasi itu untuk menyerap energi alam, udara sejuk, tercium bau aroma yang manis, kembang-kembang dari hutan-hutan ini, kembang gunung lah istilahnya. Hawanya sejuk dan cahaya matahari ada, airnya bening, dan sungguh luar biasa ya Lur. Jadi banyak pelaku spiritual ataupun yang disebut paranormal untuk menguji kekuatannya, mengasah batinnya, tentang ilmu kanuragan. Ada yang banyak yang kesini ya ke Curug Sabuk, tapi hanya mereka sebagai pelaku ilmu kanuragan. Terus kemana? Terus. Oh, kami terjebak hujan Lur di dalam hutan lindung ya. Mungkin harus nginep ya, nggak tahu, saya tidak sanggup kalau nginep. Ini kabutnya sudah mulai tebal ya, dari bawah saja sudah terlihat gelap sebelum hujan, apalagi sekarang nih sudah hujan banget ya, hujan besar.
Luar biasa, untung saya sudah naik ya tadi dari bawah curug, kalau tidak itu airnya takut bah saya ya. Ada air bah gitu melintas. Tuh lihat lur di belakang. Pohon-pohon sudah tidak terlihat ya. Gelap. Gelap gulita. Kabut. Tidak bisa diprediksi ya lur, cuacanya dari bawah tadi panas cuaca, tapi pas naik ke atas malah hujan. Ya alhamdulillah ini rezeki ya.